Kembali berjumpa bersama saya Siti Maudila yang akan menyampaikan beragam topik dan berita menarik yang dirangkum dalam liputan Ada Apa hari ini, 3 November 2025. Pemirsa, sebelum masuk kepada berita atau topik yang akan dibahas, seperti sebelumnya, kita akan melihat dan mendengarkan perkembangan juga situasi dari teknik reportase dan diskusi kelompok oleh mahasiswa KPI 5A. Terlebih dahulu kita bergabung bersama dengan reporter kita Zia yang berada di lokasi praktik. Selamat siang Zia, bagaimana kabar Anda hari ini? Halo, selamat siang Siti Maudila, masih dengan kabar baik. Kembali lagi tentunya bersama Zia dalam live report dari kelas KPI 5A. Ya Zia, kali ini kita sudah di pantauan ke-7, bisa Anda jelaskan situasi saat ini bagaimana? Baik Zia, saat ini kondisi praktik reportase kurang kondusif sekali karena beberapa mahasiswa banyak yang tidak fokus dalam jalannya praktik kali ini. Baik, jika seperti itu, lalu bagaimana dengan praktik yang sedang dilakukan saat ini? Untuk praktik tetap berjalan walaupun dengan kondisi yang kurang kondusif. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pembawaan praktik pada umumnya. Namun hal tersebut dapat segera mereka perbaiki setelah adanya komentar dari dosen yang menilai. Selanjutnya bisa Anda jelaskan dan perlihatkan serta sebutkan siapa saja yang bertugas praktik hari ini. Untuk petugas dalam praktik ke-7 ini ada Nurul sebagai news anchor, ada Sandi sebagai reporter, Suci narasumber, dan Muto sebagai kameramen. Berita apa yang sedang mereka bahas kali ini, Zia? Berita yang dibahas yakni mengenai radioaktif yang sedang melanda Tangerang. Nah, radioaktif di Tangerang ini merujuk pada insiden kontaminasi limbah radioaktif, khususnya cesium 137. Hal ini terjadi di beberapa lokasi di Banten, dan insiden ini menyebabkan paparan radiasi di lingkungan sekitar yang berbahaya bagi manusia. Sehingga pemerintah setempat harus melakukan dekontaminasi dan pengamanan di area tersebut. Untuk itu tetap selalu waspada untuk kita semua dan selalu jaga sesama. Itu saja laporan yang bisa saya sampaikan. Saya Zia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Kembali ke studio. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia jurnalisme. Analisis proses dan unsur penulisan jurnalisme investigasi. Ini merupakan bentuk tertinggi dari praktik jurnalistik yang menuntut kemampuan analitis, riset mendalam, dan keberanian moral dari para jurnalis. Jurnalis investigasi tidak hanya fokus pada peristiwa yang terjadi, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan penyimpangannya terjadi. Dalam konteks demokrasi, jurnalisme ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial atau watchdog, terhadap kekuasaan, kemudian menjaga transparansi dan akuntabilitas. Namun pemirsa, jurnalisme investigasi tidak tanpa tantangan. Para jurnalis sering menghadapi tekanan politik dan ekonomi, serta isu kepemilikan media yang dapat membatasi ruang gerak mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami sifat-sifat khas berita investigasi. Menurut Erianto, jurnalisme investigasi adalah usaha sistematis wartawan untuk menggali informasi yang tersembunyi guna membuka kebenaran publik yang tertutup oleh kepentingan tertentu. Berita investigasi ini harus independen, non-partisan, dan berbasis fakta yang kuat, serta melalui riset panjang dan wawancara yang mendalam. Jurnalisme investigasi dibagi menjadi berbagai jenis, seperti investigasi sosial yang menyoroti penyimpangan sosial, investigasi politik yang mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, dan investigasi kriminal yang mengungkapkan kejahatan yang tidak terungkap oleh aparat. Tujuan utama dari penulisan berita investigasi yakni untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi demi kepentingan publik. Diharapkan laporan-laporan ini dapat mendorong perubahan sosial dan penegakan hukum, serta menciptakan kesadaran kritis di masyarakat.
Secara keseluruhan pemirsa, jurnalisme investigasi adalah manifestasi tanggung jawab sosial wartawan. Prosesnya melibatkan siklus 3 fase yang saling berkaitan. Untuk itu, lembaga pendidikan perlu memperkuat kurikulum dengan kemampuan teknis dan kolaborasi antara universitas dan media. Sedangkan, redaksi harus memperkuat divisi riset dan memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis. Pemirsa, itulah berita dan topik yang dapat kami sajikan kali ini. Demikian laporan kita mengenai analisis proses dan unsur penulisan jurnalisme investigasi. Terima kasih telah menyaksikan liputan Ada Apa hari ini. Saya Siti Modila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.